Jadi ya kita lihat ya. Tapi sudah melihat surat laporan ya. Ya itu saudara yang melaporkan. Ya, saya melaporkan di tanggal 3 Desember betul. Pertanyaannya penasihat hukum. Waktu saudara melaporkan itu apakah saudara menyebut pasal atau sekedar melaporkan? Saya hanya melaporkan saja yang mulia sebagai warga negara Indonesia karena saya tidak mengetahui pasal. Kemudian setelah ya. Terus yang menentukan pasal siapa? Kepolisian ya. Silakan. Saya bacakan yang mulia. Sesuai laporan polisi sebagaimana yang disampaikan di depan, kejahatan tindak pidana apa, kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 1 2024 junto pasal 45 ayat 10 dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 365. Jadi saya bacakan sebentar, saya kasih hak untuk berdengar. Itu bukan anak. Jadi eksepsi lagi. Bukan persoalan eksepsi karena eksepsi saya kok perkara. Bentar, semua lewat majelis. Bagaimana sudah kita sampaikan ya, saksi melaporkan ada perbuatan seseorang dan dia sudah melaporkan agar diproses pasal berapa ya. Kan sesuai dengan surat dakwaan ada pasal. Silahkan nanti disimpulkan aja ya. Oke. Terima kasih. Ya, dia kan tidak melaporkan pasal berapa. Betul ya Mulia. Kalau pasal di dakwaan ada sekian pasal nanti disimpulkan. Oke. Begitu ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya. Saudara saksi, Anda pernah diperiksa tentang acara pemeriksaan, betul? Sebagaimana tadi dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, Anda pernah diperiksa pada tanggal 3/01/2025. Anda pernah baca BAP-nya? Ya. Anda pernah tanda tangani? Ya. Di dalam pasal yang ada di dalam pasal ini terkait dengan tindak pidana yang melanggar pasal 368. Anda pernah membaca BAP ini? Betul, Saya BAP pernah ini? membaca, betul. BAP ini sudah benar? Sudah benar. Ya, di sini saya sampaikan bahwa pasal yang ada di BAP yang Anda tanda tangani terkait dugaan tindak pidana pasal 368. Ya, saya sampaikan kepada Anda. Saudara saksi, saudara saya coba ingatkan semua BAP semua setebal 1 meter ini semuanya pasal 368. Tanpa ada pasal 368. Pertanyaannya, kalau BAP kan semuanya sudah pegang ya. Sekarang silakan pertanyaan. Faktanya apa? Saudara saksi, Anda melaporkan persoalan ini adalah persoalan pribadi Anda. Apakah persoalan terkait dengan produk kecantikan? Saya melaporkan ini yang boleh izin menjawab. Permasalahan pribadi saya, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan pribadi sudah. Sebagai pribadi Anda tidak ada kaitannya dengan skincare. Betul, sebagai dokter yang Bladi. Sebagai pribadi. Betul. Oke. Sebagai pribadi Anda. Yang pertanyaan saya, skincare yang milik ini PT Gelatiska RR Group itu perusahaan siapa? Perusahaan saya. Perusahaan Anda apa perusahaan siapa? Siapa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut? Ada saya, ada suami saya. Ada suami saya. Itu produknya apa?
semuanya. Mereknya Glavixia, mereknya Dermabil. Semua merek itu adalah punya Glavixia Dermabil. Betul, akan tetapi yang saya laporkan bukan mengenai masalah produk. Ya, saksi kita mengingatkan. Jadi Anda secara tegas menyatakan Sebentar. Kita sidang masih banyak fokus. Saksi kita ingatkan berkali-kali ya. Dijawab yang di tangan saja. Baik, yang mulia. Yang di tangan jangan dijawab. Ya, fokus. Silakan sebutkan. Cuma ingin ketegasan aja yang mulia, biar jelas. Anda bermasalah secara pribadi dengan kita menjadi. Betul. Terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan? Saya dikata-katai saya abu-abu. Jangan dipercaya, yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi nipu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa yang abu-abu? Coba tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu atau Sebentar, semua jangan bicara ya. Kita yang ngatur. Jadi kita ingatkan saksi sekali lagi ya. Dijawab yang ditanya. Masalah tadi mengenai abu-abu dijawab. Saya memang nggak tahu. Itu ya. Nggak usah emosi ya. Kita santai aja. Ya. ya? Pemahaman abu-abu ini apa? Saya kurang tahu tapi Anda abu-abu atau bagaimana? Karena ini prinsip yang mulia abu-abu. Bentar ya. Ini pertanyaannya begini ya. Kan saudara mengatakan abu-abu. Yang dimaksud abu-abu oleh terdakwa saudara tahu nggak? yang dimaksud saudara terdakwa adalah beliau mengatakan saya ini Abu-abu itu ya, Iya, maksudnya tahu nggak? Iya, Pak. Yang dimaksud tahu nggak? Yang dimaksud oleh terdakwa mungkin kulit saya tidak Jadi putih. nggak tahu ya, mungkin kan? Mungkin berarti nggak tahu ya. Kulit saya abu-abu yang mulia. Tahu nggak yang dimaksud terdakwa abu-abu? Konotasi abu-abu itu dia tidak putih seperti bianglah kulitnya abu-abu yang mulia. Terus dengan perkataan terdakwa ini saudara merasa nyaman atau tidak? Sangat tidak yang mulia. Silakan dilanjutkan. Saudara saksi, dari tadi Anda menjelaskan tentang orang lain yang bernama doktif. Saya lihat dari tadi keterangan Anda ada permasalahan dengan doktif, tapi tiba-tiba Anda membuat laporan terhadap terdakwa dan Anda merasa itu ada persoalan pribadi, bukan kaitannya dengan sebagainya. Pertanyaan saya, siapa yang memulai Anda untuk bisa mencari Ismail Marzuki? Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama, disuruh melakukan menghubungi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani mungkin menjelek-jelekan saya di media sosial. Menjelek-jelekannya seperti apa? Menjelek-jelekannya sebagai dokter kecantikan yang mengatai saya dokter penipu, saya penjual penipu. Selain itu juga jangan dibeli produknya, dia mukanya aja jelek, beruntusan, dengkul. Hanya itu persoalannya. Ya, kredibilitas kan dihancurkan di situ. Oh, karena Anda dengkulan begitu terus kredibilitas Anda terganggu. Sangat. Kok ketawa? Jelaskan nanti dikomentari, diumumkan, dibayarkan, gitu ya. Jadi, saudara saksi, Anda tadi menyatakan Anda disuruh Dr. Oki menghubungi Ismail Marzuki. Betul. Yang menelpon dulu siapa? Menelpon siapa? Ismail Marzuki. Saya tidak menelpon, yang menelpon Ismail Marzuki. Kami melakukan konferensi telepon bertiga. Dr. Oki menelpon Jadi saya. tolong ya, persidangan kita masih banyak. Hak dari penasihat hukum maupun penuntut hukum untuk bertanya ya. Ini pengunjung juga sudah tahu ya. Kan sudah ditanyakan tadi. Kan begitu loh, jangan diulang-ulang.
Yang memulai itu adalah Dr. Oki, telepon bertiga, baru besoknya semuanya teleponan begitu. Itu tolong jangan ulang-ulang, bukan kita melarang ya. Tapi kita yang di sini itu satu set profesional semua, gitu ya. Silakan lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Pada saat Anda ada percakapan dengan ini sangat penting Yang Mulia, terpaksa harus saya sampaikan dan saya tegaskan karena ini adalah dari persoalan ini. Pada saat Anda berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu adalah yang pertama kali menyebut siapa? Atau Anda yang menyatakan apa yang terbaik? Bagaimana kalimat awalnya? Ismail Marzuki mengatakan, dokter kalau mau, tadi saya sudah menjelaskan, izin, kalau mau disumpal, ini kita mau diam, pakai apa? Ya pakai duit lah dok. Aduh, gimana Mail? Saya udah enak. Terus Mail bilang, gak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Iya Mail kemudian menjawab, kita minta 5 miliar untuk membuka mulut kita menjadi agar tidak menjelek-jelekan dokter di media sosial. 5 miliar. Setelah itu, bagaimana kejadiannya? Anda tahu atau bagaimana? Ya, ini memang saya ingin kepastian di sini karena kalau sudah dijawab, memang pasti jawabannya harus seperti itu. Ya begitu ya. Sudah ada. Jadi oke, dari angka 4 miliar itu terjadi 2 kali pembayaran. Betul. Betul. Yang 2 miliar masuk ke rekening developer, betul. Betul. Yang 2 miliar dibawa uang cash itu uang dari mana? Uang dari bank. Iya tahu uang dari bank. Dan uang rekening siapa? Rekening saya. Sekali lagi kita ingatkan ya, itu kan uang yang membawa suaminya ya. Itu namanya. Ya, ini kan ada rekening perusahaan, ada rekening pribadi. Karena ini penting sekali saya ingin ketahui karena dari tadi tidak jelas itu sumber uangnya dari mana. Itu dari rekening pribadi atau perusahaan? Dari rekening pribadi yang mulia izin tadi saya sudah mengatakan dan sedih diperlihatkan dari nomor rekening Reza Gadis bukan dari perusahaan yang mulia. Yang uang cashnya? Sama. Dari uang perusahaan kami tidak memegang. Itu dari uang suami pribadi. Uang pribadi. Oke, uang pribadi. Izin yang mulia ini terkait dengan percakapan yang seperti apakah saya diizinkan ingin meminta ketegasan terkait dengan adanya kalimat-kalimat di dalam percakapan yang menjadi barang bukti ya? Apakah saya diizinkan? Selama belum ditanyakan oleh penuntut umum silakan. Saya ingin ke depan yang mulia dikasih. Penuntut umum saksi silakan ke depan. Dari kampung kah semuanya? Ya, Kita
saksi ya, ini kan tadi sudah ditanyakan oleh Pak, tapi ditanyakan lagi oleh penasihat hukum. Ada kata-kata yang sama ya di percakapan hasil rekaman itu ya. Kita minta penegasan dari saksi ya. Kata-kata yang ditanyakan oleh penuntut umum sama penasihat hukum pendahuluan itu maksudnya apa? Gini ya, saya menjelaskan doang. Tadi saya sudah menjelaskan. Ya, saya jelaskan kembali yang mulia. Ismail Marzuki mengatakan kepada saya, Dok, Mail jamin kalau dokter jadi bayar yang 5 miliar, jadi yang 5 miliar, Mail jamin Dok, mulut kita akan terkunci. Dia tidak akan lagi menjelek-jelekan Dokter Reza. Kalau ada yang menjelek-jelekan Dokter Reza, kita akan menjadi garda terdepan buat Dokter Reza dan akan langsung menghajar orang yang menjelekkan Dokter Reza di media sosial. Dokter tinggal diam aja. Tapi ini hanya berlaku selama 1 tahun ya Dok. Kalau saya tidak menjawab yang mulia, maksudnya nanti 1 tahun saya jelek-jelekin lagi. Bentar ya. Sebentar ya, bahwa saksi sudah disumpah ya, kita harus menghargai. Kalaupun nanti keterangan atau penegasan ini beda dengan yang ada di BAP ya, ini kan rekaman suara terus digunakan ke tulisan ya. Kalau ada perbedaan silakan disikapi oleh penuntut dengan penasihat hukum nanti. Itu ada perbedaan. Kabarnya ngomong pakai asumsi dong. Atas suaranya yang sudah direkam kan begitu ya. Walaupun nanti penulisannya menurut penuntut umum dan menurut penasihat hukum ada perbedaan persepsi penafsiran, silahkan nanti disimpulkan dan pembelaan. Silahkan lanjutkan yang lainnya. Jadi kita ingatkan ya, benar kita ingatkan bahwa si penasihat hukum sudah bertanya, nanti kita akan pertimbangkan satu-satu ya. Kalau sudah ya cukup, dan sudah cukup nanti tanya lagi begitu ya. Silakan. Baik, saudara saksi ya, di keterangan Anda tadi mengatakan bahwa jaksa juga tadi pertanyaan terkait dengan pengaduan. Ini tidak bermaksud untuk mengulangi, tapi pengaduan itu adalah bagian dari proses hukum ini, dimulainya proses hukum ini terhadap terdakwa kita, ya. Nah, pengaduan Anda tanggal 1 Desember 2024, ya, masih ingat saudara ya? Baik. Di langsung aja pertanyaannya, ya. Langsung aja. Baik ya mulia. Kita semua sudah punya datanya. Oke. Ya. Saya mau bertanya kepada saudara terkait dengan ada kalimat Anda dalam surat pengaduan itu yang isinya begini, bahwa intinya permasalahan ini dimulai dari Dokter Samira yang mereview produk Anda. Betul gitu. Jadi kita ingatkan lagi ya. Sebentar. Ada lanjutannya sebentar. Jadi kita ingatkan, poinnya aja pertanyaan. Ya, nanti kalau sebentar ya. Ini makanya berkaitan. Kalau saksi dengan pertanyaan tidak jelas, baru saudara jelaskan. Baik. Langsung aja pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, di dalam surat pengaduan yang Anda bikin, ya, Anda menjelaskan begini, bahwa atas saran dari Dr. Ovi Pratama tersebut, maka keesokan harinya saya tanggal 14 menghubungi Mail lewat WhatsApp melanjutkan percakapan. Di dalam percakapan tersebut, ya, Mail memberikan saran atau solusi, ya, ingat ya, saran atau solusi yang pada intinya mengatakan kepada saya agar produk skincare saya tidak direview lagi oleh dokter detektif, maka saya diminta untuk memberikan uang sebesar
5 miliar. Oke. Pertanyaan saya, Anda mengikuti saran dari Mail tersebut atau solusi yang ditawarkan sama dia? Mengikuti seperti apa? Yang dibilang Anda, Mail memberikan saran supaya atau solusi supaya Anda memberikan uang 5 miliar agar produk Anda tidak direview oleh dokter Samira. Bukan seperti itu, jadi saya menjawab. Okay. Nah, apabila dokter sudah membayar senilai 5 miliar kepada Nikita Mirzani, maka Nikita Mirzani akan menjembatani untuk agar dokter diam dan tidak menjelek-jelekkan dokter kembali di media sosial. Oke, berarti Anda punya keinginan untuk meminta bantuan kepada Mahir, kepada Nikita melalui Mahir? Tidak meminta bantuan, tapi saya... Ini surat pengaduan Anda, makanya saya bacakan itu kan Mahir memberikan solusi. Dijawab aja, apakah saudara minta bantuan atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak meminta bantuan. Tidak yang mulia, Mahir langsung mengatakan akan menjembatani. Ini berarti nggak benar ya pengaduan Anda? Yang jelas pertanyaan saudara sudah dijawab. Tidak, masalah nanti ada perbedaan di surat pengaduan, silahkan disimpulkan di perbedaan. Baik, oke. Itu kan solusi. Anda punya pilihan pada saat untuk mengikuti atau tidak mengikuti solusi. Tidak, saya tidak berikan pilihan. Kenapa tidak? Karena apabila tidak, maka saya akan terus dijelek-jelekan di media sosial seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebelumnya. Karena Akan terus-terusan dijelekan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Karena di situ Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama mencontohkan bagaimana Sunio, Dr. Ica teman sejawat kami juga yang awalnya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani dibilang Suneo, kepalanya botak, bopeng dan sebagainya rupanya. Fisiknya dihancurkan juga sebagai dokter kredibilitasnya setelah membayar 3 miliar melalui Dr. Oki Pratama menjadi tidak dijelek-jelekan kembali. Baik, saya lanjut pertanyaan saya. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda sebagai pribadi dok merasa kredibilitas Anda hancur, ya. Nah, kalau begitu, di dalam jamin tersebut membuat saksi Resya, ya, di dalam surat dakwaan halaman 3 dan 4 menyarankan terdakwa Nikita Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gadis untuk menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glavitsya. Pertanyaan saya, produk Glavitsya yang sebenarnya direview ini atau yang Anda pribadi yang direview oleh Nikita? Izin menjawab yang mulia. Jadi permasalahan produk memang produk itu terus-menerus dijelekkan dan produk tersebut terus-terusan direview. Tapi saya tidak khawatir karena produk tersebut sudah berizin BPOM yang mulia. Akan tetapi setiap saya live, kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Nikita Mirzani selalu disebutkan oleh masyarakat di media sosial. Dia mengatakan saya gelar lo mana, cabut gelar lo sebagai rupanya. Iya, pertanyaan saya simpel. Kalau Anda bilang, tadi kesimpulan Anda bahwa Anda adalah korban secara pribadi dari dokter, lalu di dalam dakwaan disebutkan yang dipermasalahkan itu adalah penjual adalah produk Glavitsya. Penjualan produk memang ada penurunan, akan tetapi yang menjadi Dan yang masalahnya sekarang produk Glavitsya apa Anda? Iya. Bukan produk Glavitsya. Salah dong dakwaan ini. Jadi saksi ini kan ada di sini memberikan keterangan, tidak dalam rangka menilai dakwaan, begitu. Sebentar ya. Kalau keterangan saksi ini main dengan dakwaan, silakan ditanggapi di pembelaan, kan begitu. Kan begitu ya.
jangan meminta saksi untuk menilai, berarti itu dakwaan nggak benar atau benar, kan begitu ya. Yang menilai adalah kita, penasihat hukum, penuntut umum, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi masalahnya pribadi ya, bukan masalah itu. Iya. Oke, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu kan ada percakapan antara Anda dengan Mahir 14 November sampai putus di bulan Desember, ya kan? Di Majelis Ismail hanya sampai tanggal 15. 15 apa? November. 15 November ya. Oke. Nah, di rentan waktu itu percakapan tadi yang ditunjukkan oleh rekan kami di depan tadi itu kan percakapan Anda sama Mahir. Oke. Nah, setelah semua itu terjadi proses, termasuk uang 2 miliar yang Anda transfer ke PT Bumi Wisesa diserahkan langsung gitu kan. Nah, di tanggal di tanggal 13 Desember Anda kan menghilang selama sebulan ini. Setelah sudah semua itu terjadi dan seterusnya, Mahir WA pada Anda, "Dok, selamat siang dok. Kok saya dengar berita nggak enak, gitu kan? Wah, dokter parah nih," itu kata Mahir. "Dokter ngomong apa kok Niki dituduh meres dokter?" Ini buktinya, oke? Nah, pada saat itu Anda kan dihubungi. Kenapa Anda tidak membalas ini untuk mengklarifikasi apa permasalahan dari sebenarnya yang terjadi? Karena sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau Anda membalas. Jadi begini, pada saat Nikita Mirzani meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ismail Marzuki mengatakan akan dijembatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai $2 juta Singapura kepada suami saya. Urusannya sama Urusannya kita itu saya merasa bahwa saya ditolak, kami kembali laporkan. Begitu. Iya, Anda bermasalah sama dokter, apa bermasalah sama kita? Nah, kan yang saya tanya, ada dalam waktu 1 bulan, Anda menghilang. Dihubungi oleh Mahir mau mengklarifikasi, "Dok, ini maksudnya apa kok dokter bilang Niki meres dokter?" Saya bilang ke siapa? Saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bilang ke siapa pada saat itu? Bilang ke siapa ini loh chatnya? Ini dari jaksa loh ini. Iya, betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak membalas chatnya Mahir. Iya, kenapa Anda tidak Ya, balas? makanya takut saya. Tidak mau menyelesaikan. Bahkan kita lagi anjing lo. Kita lihat siapa yang berdua. Ini dari mana? Anda jangan begitu. Sebentar. Pertanyaannya kenapa saudara nggak jawab? Itu aja. Jawab apa? Apa nggak jawab? Saya nggak jawab karena saya kan ketemu ya. Ya, itu jawab. Takut kenapa? Kan boleh kembali kan waktu dijawab waktu itu. Karena ada banyak yang Sudah dijawab, dia takut titik begitu ya. Oke. Apa yang Anda takutkan dari Mahir? terdakwa Nikita Mirzani akan menjelek-jelekan kembali saya di media sosial dengan followers yang banyak. Nah, pertanyaan saya sih, yang chat Anda itu Mahir, Anda tidak balas chat Mahir, Anda takut. Pertanyaan saya, apa yang Anda takutkan dengan Mahir sampai tidak dibalas itu chatnya? Jadi menjelaskan yang mulia. Jawab aja, kenapa takut? Ya karena saya takut dijelek-jelekan kembali di media sosial yang mulia. Sudah itu bisa. Balik, gimana cara balik? Saya dulu sedikit, tadi Anda sampaikan bahwa di aksi Anda juga permasalahan ini dimulai dari adanya review yang dilakukan oleh Dokter Samira terhadap produk Anda ya. Nah, waktu itu produk Anda dijelek-jelekan. Kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mahir supaya bertemu dengan kita?
Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya hanya bercerita sebagai teman sejawat. Dan saya dan Dr. Oki sudah kenal tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak. Kalau Anda tidak minta, begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana mempunyai mail? Silahkan disimpulkan ya, itulah jawaban saksi ya. Silahkan disimpulkan ya. Jadi kita ingatkan ke saksi ya, sebenarnya simpel kok ya. Pengunjung ya, kita ingatkan. Kita ingatkan kepada saksi ya, sebenarnya simpel. Saudara itu cukup menjawab apa yang ditanya, sudah titik ya. Begitu, semakin saudara tambah atau apa, semakin nanti membingungkan. Atau yang ditanya mau dijawab kan, jadi waktu kita tuh habis kan. Gitu. Jawab yang ditanya ya. Oke. Saya lanjut sedikit lagi ya. Jadi di dalam dakwaan ini ya, saya balik ke dalam dakwaan. Terdakwa ini kita dituduh atau diduga melakukan tindak pidana pengancaman dengan ancaman nama baik atau membuka suatu rahasia. Ya. Pertanyaan saya, kalau niat Anda memberikan uang 4 miliar tadi itu setelah terjadi negosiasi dari 5 miliar ke 4 miliar, apakah tujuan pemberian 4 miliar itu untuk menutupi rahasia Anda? Tidak menutupi rahasia, mohon menjawab kembali yang mulia. Saya tidak ingin kembali dihancurkan kredibilitas saya yang mulia seperti dokter. Si bego. Gimana ya Mbak? Terus kalau begitu, duit 4 miliar yang tadi diserahkan 2 miliar ke perusahaan, ke ini, selain dalam rangka supaya kredibilitas Anda tidak jatuh sebagai dokter, apa ada lagi yang dilakukan itu? Menjawab kembali yang mulia tidak ada. Oke. Sekarang saya balik ke pertama, dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Booster Glowing Cell. Oke. Pertanyaan saya, produk Booster Glowing Cell ya, itu punya PT Glavitsa RMA Group, betul ya? Bukan. Bukan. Terus apa? Merupakan treatment glowing booster cell dengan menggunakan produk dari Viridian. Betul. Bukan produk milik PT Glavitsa. Glowing booster cell merupakan treatment. Nama yang saya berikan untuk treatment, yaitu treatment glowing booster cell. Berikan. Betul. Berikan Pharma. Ya. Berikan Pharma itu merek siapa itu? Punya siapa? Punya Anda juga? Bukan. Punya orang lain? Betul. Siapa? PT Viridian. Kok Anda yang masukin buktinya di sini? Kan yang di review sama dia kan Booster Cell Glowing. Treatment glowing booster cell, saya mau izin menjelaskan karena pengacara terdakwa selalu menyebutkan bahwa glowing booster cell itu adalah produk. Itu adalah merupakan treatment.
yang ada di klinik kecantikan saya. Oke. Betul. Nah, ya maksud saya paham. Kalau yang ini revision superficial pin aging atau DNA salon itu bisa Pak? Milik PT Viridium. Milik PT Viridium. milik orang lain juga. Iya. Tidak. Apa kaitannya sama Anda masukin di sini di dalam BAP? Maksudnya? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya aja, pertanyaannya. Ini saya jelaskan dulu, saya jelaskan. Dia di dalam BAP nomor 2 tanggal 14 Februari 2025 yang mulia. Ditanyakan oleh penyidik kepada Anda ya. Ditanyakan oleh penyidik kepada Anda. Apa produk yang direview saudara Nikita Mirzani dan saudari Samira alias Doktif? Apakah itu punya Anda dan terdaftar di BPO, di BPOM? Jika terdaftar, ditunjukkan buktinya kepada penyidik. Anda menjawab begini, dapat saya jelaskan bahwa untuk produk review yang direview jelek-jelek adalah revisiting superficial pin aging atau DNA salmon. Tapi untuk review ini terjadi setelah saya memberikan uang sejumlah 4 miliar dengan cara transfer 2 miliar ke PT UI Paramos Wisesa tanggal 14 November dan tunai 202 miliar. Produk tersebut terdaftar di produk. Itu kan Anda mengakui kalau ini punya Anda. Saya menjelaskan, itu milik PT Viridium yang bernama Ibeskin yang saya gunakan untuk treatment, yaitu treatmentnya yang bernama glowing booster cell yang ada di klinik saya dengan menggunakan produk dari PT Viridium. Bukan punya Anda. Bukan. Salah berarti BAP ini. Treatment glowing booster cell. Iya berarti BAP ini tidak benar. Bukan punya Anda. Bagaimana? Kan saya nanya BAP yang mulia, kan mau dikonfirmasi. Loh, sebentar banyak salah. Saya itu giliran rekan saudara. Iya. Yang berhenti mohon izin. Sebentar, rekan penasihat hukum dan beberapa juga rekan saudara. Ini giliran rekan saudara. Kalau mau tanya silakan nanti ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya biar yang masih tanya juga ya. Untuk juga begitu ya. Jadi saksinya Kalau tahu dan nggak tahu saja. kalau penasihat hukum keterangan saudara berbeda dengan ya kan begitu kan? Kenapa? Jadi pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani dan dokter detektif itu mereview treatment glowing booster cell yang mereka kata-katain bahwa itu produk adalah padahal itu adalah treatment. Akan tetapi mereka mereview yang udah izin setelah saya melaporkan di Polda Metro Jaya yang Iya, pertanyaan saya itu punya Anda atau bukan? punya PT Viridium. Bukan punya Anda. Bukan punya saya. Terus kenapa Anda akui itu punya Anda? Saya tidak mau Ini apa? treatment glowing booster cell milik saya, akan tetapi produknya menggunakan produk PT Viridium yaitu Ibeskin. Oke, apa nanti dibiar di bertanya ingin tahu bagaimana keterangan saksi. Ya. Oke, saya mau tanya di dalam BAP ada ini terdapat tulisan voucher bundling. Ya. Nah, voucher ini berkaitan dengan apa voucher ini? Dengan treatment glowing booster cell yang ada di klinik saya. Treatment. Iya. Dan dari tadi gini mulia dari tadi saya menjelaskan bahwa glowing booster cell treatment akan tetapi penasihat hukum selalu mengatakan bahwa itu produk yang baik. Oke, izin yang mulia saya bisa. Kenapa sih dipanggil lagi?
Bentar ya. Ini yang mau ditunjukkan di atau produk. Kalau tidak benar ya. Kalau produk benar, karena kan diambil dari satu. Yang mau berapa ditunjukkan di treatment itu nama kegiatannya. Dalam kegiatan itu makanya nggak perlu udah jelas. Sudah dijawab pada saksi. Oke. Nah, sekarang ke gambar berikutnya. Ya. Ini gambar ini apa? Nah, kalau ini sama. Kalau nanti bisa semua yang satu maju yang cuma satu ini, tolong kita tetap akan mengakomodir meskipun dulu. Silakan duduk dulu, yang lain duduk dulu. Saudara pengen kita memperhatikan, tapi saudara harus juga mengerti saya begitu ya. Biar enak ya. Satu-satu bicaranya. Begitu ya. Ini giliran ini ya. Ini kaitannya ini tidak berkaitan di situ cek produk ini dicek dengan penuntut umum. Penuntut umum ya. Ini agak yang dijawab oleh pejabat. Namanya Glory Booster Set ya. Terus sudah dicek di situs mana? BPOM ini katanya tidak ada. Silahkan nanti ini silahkan nanti saudara komentari ya. Silakan dulu ya. Kalau bisik-bisik depan ini nggak enak ya. Pengunjung nggak dengar ya. Nanti salah menonton juga, salah menimbulkan. Ya, biar kita ulangi ya. Bahwa kita pinjam pintar pengunjung tahu juga ya. Sebentar ya. Minta tolong ya. Tolong ya. Yang dulu. Jadi ini ada produk ya. Produk namanya Global Production.
Silakan dulu semuanya. Kalau diskusi kalau dulu nggak bisa. Ada program namanya boleh berpesan. Daripada saya dulu jadwal, kita hari ini dicek di Bepom. Orang penasihat hukum terdakwa sudah dicek melalui HP karena tidak terdaftar. Jadi nanti ini silakan juga ditanggapi oleh penuntut umum. Apakah ini benar produk dari yang dikeluarkan atau apa, terdaftar atau tidak, silakan ada kesempatan juga untuk membantahnya kalau ada. Ini untuk produk ya. Kembali lagi ke keterangan saksi tadi ya. Kita tegaskan ya. Yang dijawab saksi bahwa tadi adalah ada treatment di tempat saksi ya. Untuk treatment ini menggunakan produk orang, kan begitu ya, bukan produk dari saksi. Kalau ada pasien atau pengguna yang datang ke sini tanya, dijelaskan. Kalau nggak tanya, nggak dijelaskan. Apakah ini produk yang dipakai oleh saksi dalam treatmentnya? Saksi yang tahu. Apakah ini yang saudara pakai salah satunya? Untuk treatment betul. Betul. Coba dilihat di sini. Apakah bentuknya seperti ini? Apakah nama global versatile atau tidak ada identitas lain atau apa? Silakan dilihat. Artinya ini produk dengan tadi ya. Oke, benar tadi ya. Oke. Berikan ke Begini ya, masalah ini menurut terdapat tidak asli atau asli, silakan disimpulkan ya. Silakan sanksi disimpulkan lewat penuntut umum dan terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum. Gitu ya, silakan itu. Silakan dilanjutkan dari penasihat hukum. Baik, saya lanjut ya. Tadi saya juga jadi karena berkaitan dengan surat dakwaan, ya, karena di dalam dakwaan disebutkan dengan produk tadi itu entah apapun modelnya, Anda bilang treatment kah atau apa itu, pemahaman saya treatment itu biasa kayak Langsung pertanyaan Anda, itu kesimpulan pembelaan nanti boleh panjang. siap. Pembelaan ya, nggak perlu di sini. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan saya terkait dengan produk itu karena di dalam dakwaan. Pertanyaan saya berikutnya kepada saudara saksi. Produk itu dijual di kamar pernah? Pernah, di tahun 2023. Nah, sudah dijawab ya. Selanjutnya. Ini kan dijual bebas di e-commerce ya. Dan ini ada jam suntiknya kalau tidak salah ada 19 jam suntik. Betul, sudah Ya. Dan ini ditempelin di muka. Coba dong prakteknya bagaimana cara Begini ya, kita sudah bukan yang mulia karena ini dijual di kamar. Kalau memang itu untuk treatment di sini saya juga suka cantik ya. Tapi kalau mereka harusnya tertera kan secara jelas atau dia menjual di kamar yang mulia. Harusnya di kamar itu dia cantumkan dong kalau produk ini hanya boleh dipakai di kamar ini.
yang membeli produk saya, yang membeli treatment tersebut adalah Siapa marah? Satu ya. Tapi pertanyaannya kan coba dipraktekkan apa tadi? dipraktekkan produknya yang mulia Dipraktekkan treatmentnya ya. Betul. Itu kan belum dijawab, sudah ditanya yang lain-lain. Itu satu-satu ya. Kan kita tidak diharapkan mempraktekkan treatment ya. Sejak awal melakukan ada itu kan produknya asli atau tidak. Tadi udah dijawab kan gitu ya. Kalau treatment nanti dipraktekkan di sini ada orangnya juga, mana orangnya nggak susah juga nanti ya. Kan begitu kan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Treatmentnya nanti dipraktekkan di sini jadi heboh kan. Silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Iya, soalnya tadi sudah dibilang sama Pak saya bahwa di kotak ini tidak tercantum BPOM. Ya itu udah dijawab tadi ya. Ya, tapi dijual secara bebas dengan alasan untuk treatment di sini. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, katanya kan sudah ditarik ke peredaran, betul? betul ditarik di Di bulan November 2024. Betul. dari rekaman yang beredar yang mungkin salah satu dari kelompok kalian yang menyebarkan, Anda bilang secara jelas di rekaman tersebut bahwa setelah saya mempunyai produk ini, Anda langsung menutup e-commerce Anda, dan di sini di BAP Anda bilang, kemudian saya juga tidak menjual produk bersihin super Peace Aging atau DNA salam tersebut. Bahaya. Akan tetapi peminat customer itu tidak sebanyak dengan treatment lain. Di BAP saya baca lagi, produk Anda itu katanya yang booster glowing cell dijual dengan harga Oke, itu nanti saya lagi. Tapi saya mau bertanya, kalau memang produk ini digunakan di klinik ya, tapi pertanyaan saya kenapa dijual di e-commerce secara bebas? Pada saat di tahun 2023, mulai itu tadi saya sudah menjelaskan yang mulia yang saya berubah menjadi voucher yang mulia. Perlu saya jelaskan kembali yang mulia? Akan kita ingatkan ya. Sudah dijawab, sudah disarankan kan nggak saudara sudah menjawab lagi. Baik yang mulia, terima kasih. Pertanyaan yang sama tentunya kan jawabannya sama ya. Itu yang mulia. Kalau ditanyakan lagi memenuhi BAP saya aja kan begitu. Kan dia dokter, tapi dia jual jarum suntik 19 jarum suntiknya di e-commerce kan. Nah yang mulia, berarti Anda mengakui ya bahwa produk ini Anda tempel stiker dengan seolah-olah menjadi produk penampil saya. Saya jelaskan kembali yang mulia, mohon maaf sepertinya dari tadi terdakwa kita menjadi tidak mengerti apa yang saya maksud yang mulia. Kita ingatkan ke terdakwa dari saksi yang sudah ditanya jangan tanya lagi. Saksi yang sudah ditanya juga jawab. Penonton ini menilai juga gitu ya. Silakan. Ya berarti benar ya ini tidak berstiker ya. Sudah saya jawab ya. Izin saya tadi sudah menjawab kepada terdakwa yang mulia. Cukup pendapat masih ada atau sudah cukup? Izin yang mulia ada sedikit saudara saksi, Anda tadi kan sudah menjelaskan ya, Anda itu bergerak di bidang skincare itu kan sudah bertahun-tahun ya? Sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Produk apa yang saudara hasilkan untuk skincare contohnya? Banyak, mereknya dengan merek Lavisia, dengan merek Dermagos. Oke.
Terus selanjutnya terkait produk-produk tersebut apa sudah terdaftar di BPOM? Semua sudah terdaftar di BPOM, akan tetapi selalu dikirim opini bahwa saya adalah dokter mafia skincare oleh terdakwa. Oleh terdakwa? Betul. Mafia skincare? Betul. Sampai saat ini masih mahal, padahal tidak ada pembuktiannya. Pertanyaan saya, Baik. kenapa Anda mengambil produk orang lain untuk dijual? Itu bukan yang mulia. Produk-produk Anda itu kan banyak, Anda bertahun-tahun, terus produksi juga ada, tapi masalahnya kenapa ada produk orang lain gitu? Jadi saksi dijawab aja kalau memang saudara bisa menjawabnya. Baik, saya ingin menjawab. Ada orang lain. Karena itu, baik yang mulia, mohon maaf saya akan menjawab. Karena itu yang mulia tadi saya jelaskan lagi-lagi itu adalah treatment yang mulia. Treatment dengan produk merupakan dua hal yang berbeda yang mulia. Oh, betul ya. Terima kasih yang mulia. Oke. Treatment ya. Treatment itu apa sih? Maksudnya biar kita jelasin treatment ya. Treatment gitu. Satu hukum ya. Oke, baik. Nah, jadi gini yang mulia kan kita juga biar paham yang dijual kan produk. Terus sebenarnya bukan kita melarang penasihat hukum semuanya. Komitmen itu apa? Kalau saksi dijual seperti itu kayaknya saksi jadi ahli kan? Yang penting sudah dijelaskan dalam penting apa sih yang kita gunakan kan begitu ya. Silakan. Baik. Saya lanjutkan yang mulia. Terkait dari produk-produk yang informasinya produk tersebut kan sudah tidak dijual lagi. Apakah saudara tahu misalkan tidak dijual itu sudah dimusnahkan atau bagaimana ditarik dari peredaran? Mohon dijelaskan dokter. Baik yang mulia, saya ingin menjelaskan. Jadi produk tersebut saya treatment dulu dipertel. Jadi kita ingatkan ya, sekali lagi pertanyaannya ini saya menjadi ahli saksi ya. Betul yang Kalau mulia. memang itu sudah tidak beredar dicabut, itu ya nanti yang pendapat ahli ya. Yang penting sudah dijawab oleh saksi, produknya asli atau tidak, tadi sudah dijawab ya. Kan begitu, kalau suka dari WhatsApp atau dilarang harusnya bagaimana? Yaitu ahli yang menjawab, meskipun saksi tahu yang tidak berhak menjawab. Silakan. Ya, selanjutnya ini saya ada video ya. Jadi mohon dijelaskan oleh saudara saksi tanggapannya seperti apa. Salah satu sahabat izin untuk didengarkan yang mulia. Saya mau tahu tanggapan dari saksi juga. Apa tahu dari maksudnya? Sebentar, saya tanya dulu ya. Ini video tentang apa? Ya tentang terkait masalah ini Ya, kita tanyakan dulu video yang diambil apa? Kita tanyakan dulu. ada di media sosial biar saksi menjelaskan. Silakan. Izin memutar. Saya mau izin suruh didengarkan satu angka jualnya buah di mana saksi itu adalah saksi yang melihat pendengar dan mendengar sendiri. Bukan kita pendapatnya terkait video. bukan pendapat Itu maksudnya sebentar ya. Ini kan dia mau memperlihatkan. Silakan dilihat dulu. Kalau saksi nanti bilang nggak tahu kan sudah bilang nggak tahu. Silakan maju. Tahu pasti. Oke, duduk. Silakan duduk semua. Sampaikan ya bahwa rekaman video sudah diperlihatkan kepada saksi ya. Dan saksi merasa tidak pernah melihat. Pertanyaannya apa selanjutnya? Yang menyatakan tidak pernah melihat. Silakan untuk penasihat hukumnya ya. Pertanyaan aku dari terdakwa sudah diberikan kesempatan dan menyatakan cukup. Ya.
izin mendengarkan yang mulia di loudspeaker yang mulia. Tapi kan sudah cukup ya. Tahu teman-teman Tidak mengetahui yang mulia. Sebentar. Ini saya tanyakan sih. Anda kenal dengan suara itu? Saya mengenal dia, kan tetapi saya tidak melihat video tersebut dan tidak. Namanya siapa? Sebut. Namanya Pak Fitri. Oke, selanjutnya yang dimaksud si Sarno itu siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Cukup yang mulia. sudah cukup. Cukup ya. Dari saksi ya. Apakah ada permintaan lain dari saudara Mail yang tadi terangkan untuk permintaan lain kepada saudara? Permintaannya bukan dari saudara Makno, tapi dari terdakwa pengadilan ini agar saya memblok akunnya Fitri dan memblok akunnya Isa juga. Saat itu Nikita Nurjani langsung menghubungi saya lewat DM saja. Kalau bentuk permintaan berupa barang atau yang lain? Tidak ada, hanya uang saja. Adakah waktu itu terus komunikasi lanjutkan selain Mail itu kepada mereka yang saudara lakukan? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan mulia dengan terdakwa, akan tetapi hanya melalui jam telepon saja. Apakah saudara mengetahui selain yang ditransfer ke PT Utama Sesa dalam 2 miliar yang diserahkan secara tunai dari saudara berangkat itu dipergunakan untuk apa oleh AE atau saudara itu? Saya tidak mengetahui yang mulia. Setelah adanya laporan yang saudara sampaikan Polda, apakah kemudian ada pengembalian dari uang yang sudah pernah saudara serahkan kepada Ismail Tidak ada, yang mulia tidak pernah mengembalikan apapun. sampai dengan saat ini? Sampai dengan saat ini tidak ada yang mulia. Baik, saksi ya. Baik yang mulia. Ini kita berbicara produk ya. Yang ini. Setelah ada review tadi, produk itu apakah masih diproduksikan atau menurun penjualannya kah? Saya kurang paham yang mulia, karena yang pada saat itu saya pikirkan hanya saya jatuh sakit, saya stres karena saya terus-terusan dijelekkan fisik saya di media sosial dan nama dokter saya dihancurkan kredibilitasnya yang mulia. Jadi lebih menyerang pada psikis Itu yang mulia. daripada keuntungan maupun kerugian produk ya. Iya, saya tidak. Itu yang mulia. Jadi Amerika perlu ada. Tadi saudara menerangkan bahwa itu uang cash diserahkan kepada Bumi ya. Dan dalam saudara belum tahu hubungan Bumi dengan terdakwa apa. Itu yang mulia. Sekarang saudara sudah tahu apa kaitannya terdakwa dengan Bumi Pahlawan Sesa ini. Saya kurang untuk pastinya yang mulia, izin saya kurang paham, akan tetapi itu yang saya tahu adalah developer perumahan yang mulia. Itu saja yang saya tahu. Kaitannya apa? Tahu tidak? Kok sampai saudara disuruh mengantar keluarganya ke Bumi itu kaitannya dengan terdakwa apa? Izin yang mulia saya menjawab, mungkin pada saat itu saya digunakan caption Nikita Nurjani yang mulia, itu saja. Sampai hari ini pun nggak tahu. Sampai hari ini saya Jelas pun juga tidak. saya takut kalau misalkan saya tahu, tapi saya tidak pasti tahu yang mulia Yang kalau saya pasti tahu. ya. Oke. Terus kita mau tanyakan apa yang ada dalam eksepsi juga ya. Dari yang mulia. Tapi juga sudah ditanyakan oleh penuntut umum tentang kesempatan
keselamatan ya. Belum jawab tidak ada keselamatan ya. Baik lesan maupun tertulis tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Ya. Terus kita tegaskan lagi dari saudara sebagai dokter ya. Betul. Dan treatment yang saudara lakukan ya. Terhadap produk-produk yang saudara pakai itu produk yang saudara buat sendiri atau tidak? Produk yang saya jual merupakan produk yang saya miliki, yaitu Glossy dengan mampu Pertanyaan saya ya. Sinyalnya lanjutkan. Nah, ini kira mau ya. Saudara buat sendiri atau produk orang lain? Izin menjawab yang mulia, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa produknya menggunakan produk dari pabrik lain karena seperti berarti bukan produk saudara ya. itu apabila treatment dulu Terus yang berkaitan dengan review terdakwa yang menurut saudara dalam mencemarkan nama saudara ya, itu produk-produk yang disebut dalam review terdakwa itu produk yang saudara buat sendiri atau juga produk orang lain? pada saat sebelum saya mentransfer uang waktu terjadinya review itu yang disebutkan oleh terdakwa produk milik saya pribadi. Milik saudara juga. Betul. Meskipun majelis juga sudah mendengar ya. Selain perkara pidana ini, apakah saudara ada perkara lain dengan terdakwa? Ada yang mulia, saya dilaporkan untuk manifestasi. Perkara berapa? Saya tidak ingat, maaf yang Sudah ingat. Terus prosesnya sampai sekarang sampai di mana? dibatalkan oleh pengacara terdakwa yang mulia. Dibatalkan ya. Nanti dengar, memang pengen tahu pastinya ya. Jadi sudah dibatalkan ya. Penuntut umum sudah, penasihat hukum, majelis sudah, dari saksi ada yang mau ditambahkan yang tidak sempat ditanya. Baik yang mulia, mohon izin saya menjelaskan di sini. Produk yang selalu yang sudah dijawab jangan dijelaskan lagi. Baik, yang belum dijelaskan, yang ingin dijelaskan silahkan. Menurut saya cukup yang mulia, hanya saja saya ingin memberi informasi bahwa hingga saat ini akun yang bernama Amin dan masih sudah cukup titik ya. Sekarang dilihat dari terdakwa ya. Terdakwa sudah kita ingatkan ya untuk mendengarkan saksi. Sekarang dilihatnya dari keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Kalau yang saya dengar banyak mengalami kesalahan. Terus yang dia bilang tadi katanya Mahil meminta uang, padahal Mahil tidak pernah meminta uang, tapi Mahil desak sama si Reza ini untuk menyebutkan nominal sesuai sama rekaman yang berbeda. Ya, sehingga sumpel mulut Niki tadi dia bilang katanya Dr. Oki bilang itu sumpel aja ngomong kita, itu juga tidak pernah ada. Karena saya membaca BAP dengan baik dan benar langsung ya itu saya saya. Terus ketiga, tidak pernah saya review yang jelek-jelek soal yang dia bilang apa vitamin C atau segala macam. Yang saya posting hanya ini glowing booster yang instan yang dia tempel stiker seolah-olah ada produknya dia padahal punya label skin. Terima kasih yang mulia. Ya, saya minta kepada BPOM untuk segera mengecek produk ini karena ini produk sudah sama seperti produk dicat. Ini nanti kalau ada permintaan di luar ya. Keterangan saksi kalau salah dari 3 poin ya yang dibantahnya. Pertanyaannya kepada saksi ya sekarang ada bantahan dari terdakwa ini. Tetap pada keterangannya atau berubah? Tetap pada keterangan saya yang mulia. Pada keterangannya. Ya mulia, mohon maaf izin ada tambahan satu lagi. Yang keempat, ada terbentuk kerjasama kesepakatan antara Ismail Mauludi dan Reza yang dibilang kalau sebelum 1 tahun diingatkan karena mau dilepas. Itu nggak benar. Saya tanya lagi ya. Yang 5 dari 5 menjadi 4 yang mulia ada negosiasi dan terbentuk kerjasama berbentuk bangsa. Terima kasih. Tambahkan 2 lagi itu pada keterangannya atau berubah? Tetap pada keterangan yang saya yang mulia, mohon maaf. Terima kasih. Cukup ya. Sudah cukup, berarti selesai.
namun sebelum saudara meninggalkan ruangan perlu kita ingatkan ya. Jadi mumpung ada terdakwa dan korban ya, kita ingatkan sekali lagi ya, jangan coba-coba transaksional dalam perkara ini ya. Ini beritanya kalau saya sudah kemana-mana ya. Kita ingatkan lagi, biar pengunjung dengar juga ya. Kita tidak ada transaksional ya. Coba-coba silakan siapa yang tahu ya. Pengunjung kalau yang tahu juga silakan lakukan ya. Bantu kita ya. Bahwa kita satu hasil ini sudah memakan waktu hampir 3 jam. Masih ada 3 lagi untuk hasil acara dakwah kita. Tolong didengarkan ya, kalau masih di dalam tolong didengarkan ya. Jadi masih ada 3 saksi lagi untuk perkara kita dan kita akan berlanjut untuk perkara Ismail. Pameran saksi juga tentunya ya. Jadi kita mengingatkan ya atas peradilan itu cepat ya. Kalau bisa cepat kenapa tidak? Ya kita tidak akan mengulangi tingkat terdakwa yang dituduh maupun penasihat hukum. Ya. Kita ulangi lagi ya. Dan saudara bertanya. Tapi kita ingatkan yang sekarang sudah selesai dan tentunya jangan nanti berpikir perkara lama majelis yang menegakkan. Majelis itu selalu sudah mengajak untuk perkara cepat selesai dengan mengatur ke poin-poinnya ya. Pada pulang semua. Tolong jaga kesehatan terdakwa juga ya kan begitu. Dokter Andreas udah pada pergi meninggalkan. Kosong separuh ya saya. Iya langsung kosong. Menjaga sehat. Jadi tolong tanpa mengurangi haknya masing-masing ya, fokus pertanyaan begitu ya. Dan karena ini sudah melampaui waktu istirahat jam 2. Kita akan buka lagi jam 2:30. Kita udahan dulu. Ya. Sholat. Jadi kita buka lagi jam 1 kita istirahat. Ini cara save-nya gimana saya? Kakak harus matiin dulu. Jangan terhilang. Nggak save gimana? Ini IG ya kak? Iya. Cara save. Gimana IG story ku jangan hapus. IG live ku jangan hapus dong, mau dihapus save. Harus end dulu. Iya harus end dulu baru di save. Berarti kakak share kayak tadi. Terus Biasanya muncul di arsip kok. nah, end bener nih ya. Tunggu. Jangan dong, terhilang. Biasanya di arsip ada. Jadi aku bisa soalnya. Aduh takut salah tekan lagi kak. Jadi bisa loh. Kayaknya harus end dulu deh setahu aku. Iya end terus tadi ya kak. Makan di mana? Ikut dong saya. Banget. Aduh gimana makanan di mana? Di end dulu, ntar hilang nggak? Aku mau ketemu Niki dulu deh. Niki. Ya, Niki ketutupan.
Sehat-sehat Kak. Kuat ya sayang ya. Dia udah comel. Ini aku udah kenal lipstick kamu. Aku simpan sampai malam. Ini bener kan? Sehat-sehat kan Diki ya. Amis, semangat Amis. Love you Diki. Nah ini gimana? Jangan sampai hilang. Gimana cara save-nya? IG live aku? Mati dulu. Kamu mati baru di save. Matiin dulu. Iya, matiin dulu baru bisa di save. Nah.